mengganggu aktivitas ini dalam rangka melakukan proses praobservasi yang akan dilakukan hari ini dengan tujuan akan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Ini siap untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan observasi ini. Tujuan dan maksudnya ini tidak ada lain adalah dalam rangka untuk memperbaiki, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang perlu kita tingkatkan. Nah, dalam proses ini nanti yang akan Bu Reni laksanakan kan baru ingin tahu dalam proses pembelajaran nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Reni dalam kegiatan pelajaran. Kebetulan Bu Reni ini ngajar pendidikan agama ya. Nah, silakan Bu Reni, apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran di kelas berkaitan dengan materi yang akan Bu Reni sampaikan pada pelajaran pendidikan agama nanti dan kelas berapa? Kebetulan saya hari ini ngajar kelas 3 dengan materi sholat. Tujuannya yaitu untuk supaya siswa menjadi tahu untuk hikmahnya sholat, terus pengertian dari sholat, ada macam-macam sholat, kemudian ada juga syarat sahnya, syarat wajibnya sholat, dan yang terakhir ada rukunnya sholat. Nah, itu yang secara pengetahuan. Nah, yang ada secara keterampilannya yaitu tujuannya supaya siswa itu dapat melakukan atau mengimplementasikan yang sudah dipelajari, yang didapatkan secara sepengetahuannya itu kemudian diterapkan. Nah, jadi siswa itu dapat memperagakan gerakan dan bacaan-bacaan dari sholat tersebut. Jadi pada intinya tujuan yang ingin Bu Reni capai dengan materi yang Bu Reni sampaikan tadi itu diharapkan siswa mengetahui tentang tata caranya sholat. Itu kan ada syarat wajibnya, syarat sahnya, kemudian juga rukunnya, kemudian bagaimana cara mempraktekkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini akan di situ. Jadi tujuan yang Bu Reni harapkan kan anak-anak itu benar-benar tahu, bukan hanya sekedar mengikut bergerak melaksanakan sholat, tapi juga ada bacaan-bacaan yang harus tahu bagaimana ketentuannya sholat itu yang benar seperti apa, bagaimana mempraktekannya bersolat itu dalam kehidupan sehari. Apalagi kan sudah jelas ya orang Islam otomatis harus menjalankan yang namanya sholat itu menjadi suatu kewajiban. Itu termasuk kan dalam rukun Islam dalam Islamnya. Oke, Bu Reni, itu tujuan yang sangat bagus sekali yang akan bisa dilaksanakan Bu Reni dan juga nanti pada kenyataannya anak itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah areal dalam mengembangkan pembelajaran yang Bu Reni laksanakan khususnya di mata pelajaran pendidikan agama di bagian materi sholat, areal mana yang ingin Ibu Reni kembangkan? Area yang ingin dikembangkan ada dua, ada di pengetahuan sama di keterampilannya. Seperti yang tadi di awal tentang tujuan pembelajaran, jadi di pengetahuan situ kan siswa menjadi tahu apa saja tata cara sholat, bagaimana rukunnya, bagaimana syarat sahnya, bagaimana syarat wajibnya sholat. Nah, itu secara pengetahuannya. Dan kalau secara keterampilannya siswa dapat menerapkan atau memperagakan gerakan sholat, tata caranya sholat, baik itu gerakan maupun juga bacaan-bacaan sholatnya. Gitu Bang. Jadi hal yang ingin dikembangkan, ditekankan dalam kegiatan pembelajaran itu adalah ada dua, yaitu pengetahuannya. Dimana pengetahuan yang diinginkan ini adalah anak-anak itu tahu, bukan hanya sekedar maknanya saja, tetapi tahu benar apa toh pelaksanaannya, bagaimana toh pelaksanaannya sholat itu. Kan dalam sholat itu ada aturannya, ada syarat sahnya, ada syarat wajib
wajibnya, ada amanat rukunnya dan lain sebagainya. Itu kan yang ingin Bu Reni tekankan dalam menyampaikan materi. Kemudian pengembangan itu adalah keterampilan. Diharapkan setelah anak-anak mengetahui itu kan anak-anak bisa melaksanakan kan intinya kan. Iya, jadi nggak cuma materi saja. Apa yang dilaksanakan, apa yang disampaikan itu bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Ibu Reni ingin kembangkan pada materi tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah rancangan pembelajaran. Jadi ketika sampean akan melaksanakan proses pembelajaran, nah itu kan sampean sudah mempersiapkan apa yang akan sampean lakukan, persiapan apa yang sampean lakukan, otomatis kan ya pasti membuat HP dan sebagainya. Agar tujuan kemudian pengembangan itu tercapai, apa yang Bu Reni rencanakan dalam proses pembelajaran tersebut? Seperti yang juga Bapak sampaikan, ada pembuatan RPP, ada silabus, kemudian ada membuat RPP, silabus, terus ada prota, promes, kemudian ada modul pembelajaran juga. Nah, modul pembelajaran yang saya pakai di sini ada ceramah, kemudian ada demonstrasi dan juga tanya jawab dengan lebih mendekatkan diri itu kepada siswa, gitu Pak. Jadi Bu Reni sudah mempersiapkan dan dituangkan dalam RPP yang dari silabus dan direncanakan di prota maupun promesnya, kemudian suku sudah dituangkan juga model pembelajaran berbagai paket. Ada 3 kalau tidak salah tadi Bu Reni lah. Ada 3, yang pertama itu adalah ceramah, kemudian karena ceramah itu otomatis untuk mengetahui menyampaikan pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah metode demonstrasi, itu adalah menyampaikan keterampilannya atau kemampuan keterampilan untuk melaksanakan sholat tadi ya mungkin lah. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, karena kan ada yang ingin tahu dalam hukumnya, mungkin juga apa saja yang akan dipersiapkan di sholat kan. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin anak-anak ingin tahu, biasanya anak itu kan ingin tahunya luar biasa. Rasa penasarannya kan banyak sekali ingin gitu. Mungkin ada yang tidak dipahami. Nah, itu kan pasti. Yang penting kan semuanya sudah disiapkan pada kegiatan. Persiapan untuk mengajar dipastikan ada persiapan. Itulah ada 3 model pembelajaran yang ditekankan ini adalah ceramah, kemudian demonstrasi, tanya jawab. Yang paling penting adalah Bu Reni akan melakukan dengan cara lebih dekat dengan anak. Jadi kita harus mengetahui karakternya anak kan, bagaimana anak itu bisa tetap paham gitu. Kemudian memahami emosional anak itu, bagaimana anak ini menanggapi atau menerima dalam proses pembelajaran itu biar cepat diserap dan dilaksanakan dalam kegiatan. Oke, Bu Reni luar biasa. Kemudian yang berikutnya, untuk waktu pelaksanaan pembelajaran rencananya kapan? Rencananya itu hari Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023 Pak. Hari Jumat ya. Jam keberapa Bu Reni? Kelas berapa? Kelas 3. Untuk jamnya tuh jam pertama. Hari Jumat. Tanggal 1 Desember. Kemudian kelasnya adalah kelas 3. Kelas 3 apa Bu Reni? Kelas 3A. Jamnya adalah jam ketiga gitu loh. Jam ketiga. Oke Bu Reni, untuk percakapan praobservasi ini sudah mengetahui tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan serta rancangan pembelajaran atau persiapan dalam pembelajaran, kemudian waktu akan melaksanakan kegiatan proses belajar ini sudah kita ketahui. Dengan harapan apa yang sudah kita diskusikan nanti pada saat observasi atau supervisi itu apa yang Bu Reni persiapkan bisa terlaksana di lapangan dengan baik. Terima kasih, semoga nanti kita bisa melaksanakan observasi dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, lancar tanpa halangan dan terlaksana benar rencana yang diinginkan oleh Bu Reni. Selamat untuk nanti kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
belajar. Berani sebelumnya mau tanya dulu, tadi malam sudah belajar atau belum? Yang untuk materi hari ini sudah dibaca atau belum? Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hah? Sholat kewajibanku. Ya. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah tentang sholat. Sebelumnya, dulu di kelas 2 sudah pernah boleh dijelaskan juga ya tentang sholat ya? Ya. Apa artinya sholat? Sholat artinya sholat apa? Ibadah ucapan dan sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan juga perbuatan. Ucapan, jadi ya, kalau sholat kita membaca apa dulu? Niat, betul. Itu dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, betul, takbiratul ihram, ya. Nah, sholat kemarin di kelas 2 Berani pernah bilang, jadi sholat ini adalah serangkaian dari doa, ya. Jadi semua yang kita baca dari awal sampai akhir itu adalah doa, ya. Nah, sholat kan kita di akhir sholat itu pasti membaca doa. Ya, berdoa nggak kalau sudah selesai sholat? Atau kalian habis sholat di masjid atau di musola, habis sholat, selesai sholat langsung keluar main? Enggak, benar. Nah, apakah kalian selesai sholat langsung keluar main atau kalian selesai sholat ngikutin dulu sampai berdoa? Hah? Ada yang sampai berdoa, ada yang bu saya cuma selesai sholat habis itu saya keluar main. Nah, jujur kan? Nah, siapa? Coba siapa yang kalau habis sholat selesai sholat langsung keluar main? Coba, jujur nih. Laki-laki semua nih. Padahal kan kalau selesai sholat itu masih ada doa, masih berzikir, habis itu masih baca doa. Berarti niatnya ke musola atau ke masjid untuk ngapain? Niatnya ke musola atau ke masjid niatnya untuk ngapain? Beribadah. Apakah niatnya nanti selesai ibadah mau main ah? Tidak, tapi katanya selesai sholat belum sampai berdoa sudah keluar main. Ayo. Iya kan belum selesai. Ya, jadi mulai sekarang kalau seandainya habis sholat jangan langsung pergi main. Ya, tunggu selesai dulu baca doa. Setelah itu kan bersalaman sama semua. Ya enggak? Iya. Ya, itu juga salah satunya nanti kita akan belajar tentang hikmahnya sholat. Apa saja sih hikmahnya sholat nanti akan boleh dijelaskan. Nah, itu juga jadi salah satunya. Ya, oke. Sebelum sampai ke situ, Berani mau lanjut lagi jelaskan lagi ya. Nah, sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam. Jadi diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang seperti apa? Betul, Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram ya. Soalnya kemarin ini masih banyak yang takbiratul ihram itu bagaimana sih Bu? Nah, iya, ada yang mengira takbiratul ihram itu yang berdiam seperti ini. Nah, itu takbiratul ihram. Benar atau salah? Salah. Berarti yang benar adalah takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ya. Ya. Nah, itu takbiratul ihram diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Nah, salat ya. Salat ini termasuk dalam mana? Rukun Islam atau rukun iman?
karena tadi tidak pernah melaksanakan sholat. Kemudian dia ya yang tidak pernah melaksanakan sholat maka akan mudah terpengaruh oleh bisikan. Maka kalau sudah terbisik oleh bisikan setan, kira-kira akan melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Nah, kalau sudah melakukan hal-hal yang buruk, kira-kira akan mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? Mau nggak? Kalau sudah dapatnya dosa, dosanya banyak sekali, kira-kira masuknya kemana ya? Jadi temannya siapa ya? Ya, pasti anak-anak yang berani nggak mau jadi temannya setan. Ya nggak? Oke, jadi kalau bisa sholatnya ditegakkan, ya harus kokoh. Supaya apa? Supaya kalau tidak terkena bisikan setan itu kalian tidak tergoda. Ya, tadi kalau sholatnya tidak khusyuk, diganggu sama temannya, Allahu Akbar, diganggu temannya, nanti abis ini main ya. Ya, kita main ya. Nah, terbisik, termakan oleh omongan setan. Ya, kayak siapa? Seperti siapa nih? Oh, Aji katanya. Alexis juga. Aleka juga. Siapa lagi? Nah, berarti kalau sholat main-main nih. Iya. Main sebentar nggak boleh dong. Kalau kalian sholat sama bermain maka sholatnya batal, betul. Tidak sah. Ya, nggak boleh. Kalau memang sholat ya sholat khusyuk, pikirannya hanya satu, yaitu kepada Allah. Kita sholat kan menghadapnya kepada Allah yang menciptakan kita. Ya enggak? Nah, kira-kira nih kalau kalian ingin sesuatu tapi mintanya tidak dengan sungguh-sungguh, bakal dikabulin nggak ya? Tidak. Ya. Jadi kalau menghadap ke Allah, sholat ya pikirannya hanya satu, yaitu hanya kepada Allah. Bukan, jangan dipikirin sini nanti selesai sholat mau main kelereng, mau main sembunyian. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Sudah otomatis tuh sholatnya batal. Ya, oke, lanjut. Nah, perintah sholat itu terdapat di dalam Al-Quran surah apa? Al-Kautsar. Ayat keberapa? Kedua. Bacaannya adalah Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya adalah maka dirikanlah atau laksanakan sholat dan berkurban. Coba dibaca. Berkurbanlah, ya. Jadi perintah sholat ada di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat ke-2. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada hikmahnya sholat. Ya, ada hikmahnya sholat. Apa saja ya hikmahnya sholat? Yang pertama, bentuk rasa syukur. Nah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur artinya apa? Masa lupa? Betul, berterima kasih. Ya, jadi dengan sholat kan kita bersyukur nih, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas apa ya? Iya. Rezeki, rahmat, apa saja rezeki yang telah diberikan Allah? Makanan, minuman, kesehatan, pakaian, rumah, ada lagi? Akal. Terus apa lagi? Yang tadi pagi kita rasakan di pagi-pagi apa ya? Hujan. Kemudian ini sudah betul, matahari atau panas, itu juga rezeki dari Allah. Jangan dilupakan, ya. Nah, itulah ya bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diungkapkan dengan sholat. Ya. Oke, yang kedua, hikmahnya sholat yang kedua.
terhindar dari bisikan setan. Betul. Setan itu kan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Mereka mengajak kita bukan untuk mengumpulkan pahala. Betul, mengumpulkan dosa. Ya. Nah, tadi dengan sholat, insya Allah itu akan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ya, hati dan jiwa menjadi tentram. Kenapa hati dan jiwa menjadi tentram? Kalau orang yang suka marah-marah setiap hari, ya, dia marah-marah, kemudian melaksanakan sholat dia habis marah-marah, kayaknya aku harus sholat. Nah, tadi Bu Reni bilang di awal, sholat adalah tempat kita berbicara atau berkomunikasi kepada Allah. Cerita semua nih, ya Allah, tadi hari ini saya kesel sekali sama teman saya, ya Allah, karena tadi saya diganggu sama teman saya, ya Allah. Kan bercerita, ya enggak? Bercerita sama siapa? Sama Allah yang menciptakan manusia. Ya. Nah, nanti kalau udah kesel nih, habis cerita sama Allah, maka nanti hatinya menjadi lebih tenang. Ya. Jadi kalau dengan sholat, kan kita di akhir sholat itu kita berdoa, itu tadi untuk bercerita kepada Allah. Ya, paham? Oke, yang keempat. Melatih pembinaan disiplin diri. Jadi ya, melatih pembinaan disiplin diri. Kalian pernah dengar enggak? Sholat itu harus disegerakan. Ya, kalau sudah dengar azan harus bergegas untuk ambil air wudhu, kemudian habis ambil air wudhu masuk ke masjid atau ke mushola, kemudian melaksanakan sholat. Betul. Nah, melatih pembinaan disiplin diri. Disiplin melaksanakan sholatnya sudah tepat dengan waktunya sholat. Ya, itu bisa melatih kedisiplinan di diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Oke, lanjut yang kelima. Membina kebersamaan. Membina kebersamaan dan persatuan. Tadi di awal Bu Reni ada bilang nanti ini masuknya ke dalam hikmahnya sholat nih, ya enggak? Tadi selesai sholat baca doa, kemudian selesai doa kan bersalam-salaman nih, ya enggak? Sama yang sedang berjamaah di dalam masjid atau mushola, ya atau tidak? Ya. Nah, jadi membina kebersamaan dan persatuan. Jadi yang tadinya sama tetangga nggak pernah ketemu, nggak pernah salaman, nah sholat di mushola atau di masjid ya berjamaah, setelah selesai sholat, setelah selesai doa kan bersalam-salaman nih, ya enggak? Nah itu membina kebersamaan dan persatuan. Yang tadi nggak pernah ketemu sama tetangga di sebelah, kemudian sholat berjamaah bersama-sama. Nah di situ ternyata bisa ngobrol sama tetangganya yang nggak perlu keluar rumah. Nah itulah salah satu hikmahnya dari sholat. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya.
Apa saja? Kalian perhatikan di buku kalian, sholat subuh itu terdiri dari 2 rakaat atau dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Waktu sholat subuh dari terbit fajar sidik hingga sebelum terbitnya matahari. Pada sholat subuh surah Al-Fatihah dan surah pendeknya dibaca dengan jelas, ya, atau diucapkan, ya, atau jahar, ya, jelas. Kemudian sholat zuhur, ya, yang dikerjakan sebanyak berapa rakaat? 4 rakaat. Waktu mengerjakan sholat zuhur yaitu sejak matahari condong ke arah barat hingga bayang-bayang benda. Betul. Nah, pada sholat zuhur ini ya sama dengan salah. Jadi pembacaannya kalau tadi sholat subuh itu dibaca dengan jelas, kalau sholat zuhur dibaca dengan pelan atau sir, ya. Nah, kemudian sholat asar berapa rakaat? 4. Waktu pelaksanaannya setelah bayang-bayang hingga matahari berwarna kuningan sebelum terbenam. Pada sholat asar pembacaan surah Al-Fatihah dan surah pendeknya dibaca dengan atau pelan, ya. Kemudian yang keempat, sholat maghrib yang terdiri dari 3 rakaat. Waktu pelaksanaannya yaitu mulai terbenam matahari atau hilangnya mega merah. Mega itu awan, ya. Ya, di sebelah barat sampai tidak ada lagi awan yang terkena sinar matahari. Pada sholat maghrib ini surah Al-Fatihah dan surah pendeknya dibaca dengan atau jelas, ya. Nah, kemudian yang terakhir, sholat isya yang terdiri dari 4 rakaat, ya. Waktu pelaksanaannya Rusmiati, waktu pelaksanaannya sholat isya kapan? Tadi teman-teman ini baca di buku, Rusmiati baca juga apa? Waktu pelaksanaannya di buku. Waktu pelaksanaan sholat isya dikerjakan
yang dikerjakan sebelum sholat fardu adalah apa? Qobliyah, ya. Kemudian yang dikerjakan setelah jadi sholat fardu dulu baru sholat sunnahnya namanya ba'diyah, ya. Kalau sebelum itu namanya qobliyah, kalau sesudah ya ba'diyah. Oke, itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat, ya. Nah, kemudian yang kedua jadi sholat tarawih ini sholat sunnah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Ya, ada berapa rakaatnya? Ada yang 8, ada yang 10. Ya. Nah, kemudian yang ketiga sholat atau yang kita kerjakan pada lanjut ke rukunnya sholat, ya. Rukunnya sholat, rukun adalah perkara yang harus dikerjakan dalam ibadah sholat. Jika tidak dikerjakan, mau itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka betul sholatnya batal atau tidak sah, ya. Yang pertama adalah niat. Jadi jangan lupa kalau mau sholat harus membaca niatnya, ya. Jadi setiap sholat, tadi sholatnya ada 5 waktu, setiap sholat memiliki niatnya yang berbeda, kecuali tetap berbeda, ya. Yang 3 itu sholat zuhur, asar sama isya samanya, ya, cuma bedanya di penyebutan sholatnya, sholat apa, ya. Nah, kemudian yang kedua rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu, ya. Bu, kalau nggak mampu berdiri bagaimana, Bu? Duduk boleh, kemudian terlentang juga boleh, tapi kalau yang mampu untuk berdiri melaksanakan sholatnya harus berdiri. Tentu ya, Bapak ya. Oh, enggak.
lagi. Al-Fatihah kan masukkan dalam rukunnya sholat. Ayo, ya, dihafal ya Aleka. Ya, oke. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ruku dengan tumaninah. Tumaninah itu berdiam sejenak, ya. Oke, lanjut. Yang ke-6. Itidah itu bagaimana? Kalau ruku bagaimana ruku? Berdiri dong, gimana kalau? Ah, ya. Itu ruku. Kalau i'tidal? Nah, jadi kemarin banyak sekali yang nggak tahu nih gerakan i'tidal itu yang gimana sih, Bu? Mereka taunya adalah yang sami Allah itu, Kak, Bu. Ya, tapi namanya itu bukan sami Allah, tapi i'tidal. Ya. Iya, kemarin ada yang tanya, Bu, i'tidalnya gimana sih, Bu? Oh, yang sami Allah katanya. Bukan yang sami Allah. Sami Allah itu kan bacaannya. Tapi sebutannya adalah i'tidal. Oh, ya. Oke, selanjutnya. Ya, yaitu tenang, diam sejenak dan tidak tergesa-gesa. Kan kalau ruku sama sujud membaca bacaannya itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau baca jangan tergesa-gesa kayak dikejar sama setan loh. Iya, mau cepet selesai sholatnya karena di pikirannya sih sudah nanti aku main nih. Kalau aku cepet selesai sholatnya nanti aku ditinggal sama temanku. Nah, boleh ya. Oke, selanjutnya. Duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, ya. Duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Ya, itu ada sebutannya. Duduk di antara dua sujud itu dinamakan iftirashi. Iya, namanya. Kemudian yang selanjutnya ada duduk tasyahud akhir dengan ya, jadi duduk tasyahud akhir itu disebut dengan duduk tawarruk, ya. Kemudian membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, kemudian mengucap salam pertama sambil ya, dan yang terakhir adalah tertib. Jadi mengerjakan sholatnya itu harus sesuai dengan tata caranya, ya. Jangan nanti habis takbiratul ihram langsung sujud. Boleh nggak? Tidak boleh. Kalau seperti itu maka nanti sholatnya tidak sah atau nanti batal. Kalau sudah tidak sah batal berarti sholatnya harus mengulang lagi. Ya. Nah, ada tambahan sedikit dari Bu Reni, ya. Ada hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, betul. Ya, salah satunya itu. Yang pertama adalah meninggalkan rukun dan syaratnya sholat. Jadi syaratnya tadi juga di buku nggak ada, ya. Ada syarat wajibnya dan juga ada syarat sahnya sholat, ya. Yang pertama adalah syarat wajibnya. Syarat wajibnya sholat adalah yang pertama, dia harus Islam. Ya, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, balik. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Ini syarat wajibnya sholat. Kemudian ada syarat sahnya sholat. Ada syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian
aurat ya. Kemudian yang ketiga, memasuki waktunya sholat. Kalau belum waktunya sholat, masa mau tiba-tiba langsung sholat subuh atau sholat zuhur? Belum waktunya sholat zuhur sudah sholat zuhur, belum dengar azan sudah sholat duluan. Nah, ya, oke. Selanjutnya yaitu menghadap ke arah kiblat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahu tata caranya sholat ya, itu syarat sahnya sholat ya. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu adalah meninggalkan rukun dan syarat-syaratnya sholat. Ini yang membatalkan sholat. Kalau kalian tidak kerjakan, ditinggalkan, maka sholatnya akan batal atau tidak sah ya. Kemudian yang kedua, berkata dan berbuat selain yang ada di dalam sholat ya. Seandainya tadi habis Allahu Akbar terus gini, ada nggak dalam sholat perintahnya suruh mukul-mukul temannya? Tidak ada. Nah, itu yang kalian seperti itu. Nah, tuh yang dicontohin sama Sitiak. Nah, itu juga membatalkan sholat karena tidak ada di dalam sholat disuruh. Tidak ada. Iya. Nah, selanjutnya ada tadi berkata-kata yang selain, kan kita sholat cuma disuruh membaca doa-doanya saja. Ada nggak disuruh dalam sholat itu? Nanti habis ini main ya? Nggak ada. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Jadi anak-anak ibu ini yang masih sering bermain ya dalam sholatnya, itu sholatnya sudah batal atau tidak sah. Bu, tapi Bu, saya sholatnya saya teruskan Bu sampai terakhir. Tetap saja kalau sudah batal itu kan harus diulang lagi dari awal ya. Makanya kalau sholat itu kan kita fokusnya hanya satu, ya, kepada Allah, bukan main sama temannya ya. Oke, lanjut. Yang ketiga yang membatalkan sholat yaitu adalah makan dan minum. Nah, Bu, saya cuma makan permen aja, Bu. Betul, tetap tidak boleh. Iya, Bu, saya cuma minum es boba, Bu. Enggak boleh. Tetap itu membatalkan sholat atau sholatnya menjadi tidak sah. Ya, oke. Selanjutnya yaitu adalah berhadas kecil dan besar. Kalau tiba-tiba nih habis sholat Allah Akbar, aduh mau ke belakang nih, buang air kecil. Terus habis itu sholatnya sudah habis buang air kecil nih, masuk lagi ke dalam masjid atau musola, langsung lanjut sholatnya, nggak wudu lagi. Kira-kira gimana? Betul, tidak sah. Ya, jadi kalau habis buang air kecil atau besar, kalau bisa wudu, memang harus wudu. Ya. Ya, nah terus kalau sudah kan sholatnya sudah batal, jadi harus mengulang lagi dari awal. Jangan langsung disambung lagi. Tadi aku sholatnya sudah sampai rakaat ketiga nih, berarti aku sambung lagi nih sampai rakaat keempat. Boleh nggak? Tidak boleh. Ya, tetap harus mengulang dari awal. Nah, selanjutnya yang terakhir, belum terakhir. Yang selanjutnya itu adalah terbukanya aurat. Ya, tiba-tiba tuh panas nih, yang laki-laki pakai celana pendek, sarungnya dilepas, sholatnya pakai celana pendek, boleh nggak? Ya boleh. Iya, aurat kata Juna. Ya, oke. Nggak bahaya Pak. Yang terakhir adalah sholatnya tidak berurutan. Nah, kalau sholat
langsung. Kira-kira boleh nggak? Apa? Ya harus imamnya juga. Selain itu kan dia juga meninggalkan gerakan-gerakan yang sebelumnya. Habis takbiratul ihram gerakan apa? Ruku. Habis bersihkan takbiratul ihram bersedekah. Bersedekahnya seperti ini, namanya bersedekah. Kemudian setelah bersedekah yaitu adalah ruku. Dia meninggalkan ruku, nggak pakai ruku. Kemudian dia tidak pakai iktidal, tahu-tahu langsung sujud. Gimana sholatnya? Batal nggak? Batal. Sah atau tidak? Tidak. Ya. Jadi sholatnya harus berurutan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti untuk tadi kita pertama ada tentang pengertian sholat, kemudian ada hikmahnya sholat, kemudian ada macam-macamnya sholat, ya, kemudian ada rukunnya sholat, kemudian ada boleh ditambah lagi dengan syarat wajib dan syarat sahnya sholat, kemudian ada lagi satu yang boleh ditambahkan yaitu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung lagi ke tata caranya sholat. Oke, tata caranya sholat yang pertama yaitu adalah berdiri tegak kemudian membaca niat. Ya, coba contohnya niatnya sholat subuh. Membaca apa? Apa itu namanya? Doa apa? Iftitah. Iftitah. Kemudian membaca doa iftitah. Hafal atau tidak? Hafal atau tidak? Belum terlalu. Terus kalau sholat baca apa? Cuma gerakan aja. Allahu Akbar. Diam aja. Terus Allahu Akbar gitu. Iya. Ikutin imam. Iya. Iya, imam kan juga ada membaca doa iftitah. Jadi kalian juga harus menghafal doa iftitahnya, ya. Bacaan iftitah bagaimana? Kabirah walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca doa iftitah, membaca apa? Surah Al-Fatihah. Yuk baca sama-sama supaya Alaika juga bisa lebih hafal lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Harus rata ininya ya. Nah, betul. Ya. Jadi gerakan punggungnya harus rata punggungnya. Ya. Iya, harus rata ini. Ya. Kemudian membaca bacaan doa ruku. Bagaimana bacaannya? Sami Allahu liman hamidah tadi namanya apa? Melakukan gerakan iktidal. Bagaimana? Iktidal bagaimana? Sami Allahu Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca bacaan doa iktidal. Bacaannya bagaimana? Kemudian setelah itu gerakan sujud. Bagaimana bacaan sujud? Dibaca berapa kali? 3 kali. Kemudian setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Tadi Bu Eli bilang namanya apa ya? Duduk apa ya? Apa? Duduk iftirashi. Ya, duduk iftirashi namanya. Duduk di antara dua sujud. Gimana bacaannya? Rabbik firli warhamni 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 warzuqni wahdini wa'afini. Setelah itu melakukan gerakan apa? Sujud lagi. Kemudian membaca doa sujudnya sebanyak 3 kali. Kalau sholat subuh kemudian setelah sujudnya tadi yang kedua berdiri dulu. Berdiri kembali ya, bersedekah. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian ada ruku. Kemudian setelah ruku iktidal. Setelah iktidal sujud lagi. Kemudian ada duduk iftirashi. Kemudian sujud lagi. Nah, kemarin ada yang tanya sama Ibu, kalau pakai kunut boleh nggak? Boleh. Doa kunut. Ada yang menggunakan doa kunut, ada juga yang tidak menggunakan doa kunut. Ya. Kalau saya nggak pakai Bu, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir duduk tasyahud akhir. Awal dan akhir dinamakan dengan duduk tasyahud. Ya, hafal nggak? Benar. Hafal tidak? Ini kok yang sebelah sini hafal, yang sebelah sana? Hafal nggak? Di barengan sini nih. Almaira gini-gini. Rizky? Enggak. Aleka? Kaila? Hafal. Oh, kalau gini-gini duluan sudah. Aji? Oh, Aji sudah. Enggak. Ima? Hafal. Francisca? Nusantara? Hafal. 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 Alexis malu gini-gini. Apa Alexis? Hafal enggak? Hafal. Hafal. Wis mantap. Hafal. Oh, bener. Aprian dah gini-gini tapi nggak ada suaranya, tidak meyakinkan. Hafal tidak? Hafal. Padahal tuh, geleng-geleng. Laili. Hafal. Aska hafal. Mantap. Aska hafal. Coba kita baca bersama-sama.
Nah, yang diawali dari oleh sebelah kanannya Bu Reni. Kananmu mana? Nah, kanannya Bu Reni sini. Kalau Bu Reni hadapnya gini ya kanannya sini sama. Ya, jadi salam diawali dengan sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Nah, itu tata caranya sholat dari awal tadi. Ya, berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca niat dan diakhiri dengan salam. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham semua? Nah, pesan Bu Reni mau kasih pesan nih sedikit. Ya, karena anak-anak ibu ini kan makin besar atau makin kecil? Makin besar. Nanti di semester 1, habis itu semester 2, habis itu nanti kelas 4. Nah, kira-kira nih kan kalian makin banyak adik-adiknya nih, ya atau tidak? Nah, kira-kira kalian harus memberikan contoh yang baik atau contoh yang buruk? Jadi kalau kalian di rumah, bukan hanya di rumah, di sekolah, dimanapun, kalau kalian sholat, nah ini pesannya Bu Reni, dihafalkan, ya. Jangan, Bu, saya nggak mau menghafalkan, saya mau gerakannya saja, Bu, boleh tidak? Tidak, ya. Iya, bacaannya juga harus hafal, jangan cuma gerakannya saja, cuma gini-gini saja. Nah, iya, sudah nggak baca, terus sholatnya cuma asal-asalan, mulutnya gini-gini nih. Tapi nggak ada suaranya, nggak ada baca apa-apa, cuma gerak-gerak. Kayak main buku teman pamit. Dihafal dong, harus dihafal. Kan makin besar, nanti kalau kalian nih di rumah, pasti kan punya tetangganya yang adik-adik, ya nggak? Ada yang enggak? Ada nggak di sini yang tetangganya di kelasnya? Nah, Rias, terus Dina, Turiki, Ina, banyak ternyata. Nah, Nusantara, Galang, Afian, Yuna, Fairel, Francisca. Nah, coba perhatikan. Kalau kalian sholatnya tidak dengan benar nih, kira-kira dicontoh nggak ya sama adiknya? Dicontoh. Bu, kakaknya itu kemarin waktu sholat, Bu, cuma gini-gini saja, Bu. Gitu, Bu. Gak baca doa, Bu. Saya ikut-ikutan, Bu. Nah, kalian kan makin besar tuh makin dicontoh nanti sama adik-adiknya. Makanya harus berbuat yang baik. Ya, terus lagi kalau sholat di masjid sama di musola. Ya, yang tadi masih sholatnya sama bermain. Yang tadi sholatnya sama bermain nih, yang tadi angkat tangan. Siapa tadi yang angkat tangan tadi? Nah, tuh jujur kan? Ya. Jadi pesan Bu Reni, kalau sholat ya sholat. Kalian sholat itu kan menghadap ke pencipta. Iya, menghadap ke Allah. Masa bermain, ya harus dengan khusyuk satu pikirannya, yaitu hanya terfokus kepada Allah. Ya, oke, bisa pesan Bu Reni dijaga? Nah, ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan atau tidak? Benar, sudah paham semua? Ya, berarti nanti kalau ulangan bisa ngerjain soalnya ya? Awas nanti kalau nilainya jelek. Oh iya, nah tugasnya tadi kan udah
lagi. Kalau salah ya diganti, dibenerin, ya. Kalau sudah benar semua, kira-kira jawabannya di sini langsung disalin di buku tulis, ya. Tidak usah pakai soal. Besok ya jawabannya saja bagian A sama B. Besok dikumpulkan. Ya, maksudnya juga. Boleh sekali lagi tanya jawabannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan Sabtu ya, besok dikumpul. Ya, di kelas sebelah. Jadi besok jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan tugas. Besok harus dikumpulkan. Jawabannya saja. Ya, A dan B. Ya. Besok hari Sabtu dikumpulkan. Bu Reni di kelas 3B. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas.
Apa tidak ada Pak? Berkaitan kegiatan kita kemarin sudah kita lakukan observasi di proses pembelajaran. Perasaan Bu Reni seperti apa ketika ada kegiatan observasi di kelas? Yang pertama yang pasti deg-degan nih Pak. Deg-degan pertama karena ya saat kita mengajar terus ada penilaian gitu kan, diobservasi dengan guru lain gitu, ibaratkan agak deg-degan, takut kalau salah-salah ngomong gitu. Nah tapi alhamdulillah senang juga karena melatih mental Pak, melatih mental. Jadi ada satu rasa mungkin canggung, Nggih. was-was, Ya. takut salah, Nggih. macam terus apalagi kadang apa namanya rikuh, gugup, Nggih. atau Ya. lain sebagainya itu. Jadi akhirnya rasa terakhir itu deg-degan. Deg-degan. Ini lihat orang yang bukan orang yang di bawahnya. Nggih, bukan murid. Murid kan beda. Nggih. Nah, mungkin kadang tidak terbiasa diawasi orang. Ya. Sedangkan biasanya kan kita bebas mau berekspresi apapun. Nggih, jadi agak tertahan, bukan tertekan ya Pak, agak tertahan gitu untuk mengekspresikan. Nah, mungkin yang saya tanyakan selama kegiatan itu tujuan yang Bu Reni sampaikan di dalam proses pembelajaran itu menurut Bu Reni merasa nggak sudah tersampaikan atau masih ada yang kurang? Alhamdulillah sudah sih Pak. Jadi kemarin seperti yang sebelum kita waktu pasca observasi itu kan dari pranya dari pranya observasi itu saya menyampaikan kan ada beberapa yang ingin tuju, ada yang secara pengetahuannya dan juga prakteknya gitu. Alhamdulillah kemarin waktu menjelaskan tentang sholat, kemarin kan materinya tentang sholat Pak. Jadi alhamdulillah semua sudah tersampaikan gitu, yang secara pengetahuannya. Dan alhamdulillah untuk prakteknya anak-anak sedikit-sedikit mulai memperagakan, mulai mengikuti gitu. Terus bagaimana dengan apa yang dimiliki Bu Reni itu kan ada pengembangan dalam proses pembelajaran yang akhirnya untuk menggapai tujuan yang Bu Reni ingin capai ke anak-anak itu kan, diharapkan anak-anak bisa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam kenyataan kemarin apakah areal pengembangan yang diharapkan Bu Reni ini sudah bisa dimunculkan ya? Insya Allah sudah Pak, sudah bisa dimunculkan pada pengembangan kemarin. Nah kan kalau dalam kegiatan itu kan disampaikan bahwa pengembangan itu ada dua, pengetahuan dan Keterampilan. Mungkin perasaan sudah menyampaikan semua ya. Nggih. Dua-duanya ini sudah terlaksana di akhir berarti. Kemudian berikutnya yang kembali pada pertanyaan yang sama ya, dalam kegiatan pengembangan dua yang Bu Reni sampaikan, keterampilan dan pengetahuan itu, ada nggak merasa terhambat atau terganggu dalam proses untuk menerapkan pengembangan tersebut? Ada sih Pak. Jadi waktu menerapkan itu, waktu penyampaian kepada anak-anak tuh, jadi mereka ada yang kurang fokus gitu, asik sendiri, sibuk sendiri. Ada beberapa siswa yang seperti itu. Jadi yang menjadi hambatannya adalah karena mungkin sebagian ada yang fokus, ada yang tidak, Ya. ada yang terpengaruh lah, Terpengaruh, sama-sama nggih. yang ada di sekitarnya. Mungkin kelas lain ada gaduh atau Nggih. pas jam kosong kelas lain gitu. Jadi nggak fokus, merasa terganggu lah. Jadi kalau lihat dari apa yang Bu Reni rencanakan kemarin, hampir semua bisa dilaksanakan. Nggih. Alhamdulillah. Jadi memang saya amati sebagian besar apa yang Bu Reni rencanakan, dari tujuan, gambaran pengembangan, serta rencana yang rencanakan sebagian besar alhamdulillah sudah alhamdulillah. Iya. Mungkin ada beberapa catatan yang kedepannya untuk diperbaiki
diusahakan dalam apa namanya perencanaan itu dan penerapannya dilaksanakan tersusun secara rapi namanya. Contoh kemarin itu temanya adalah tentang sholat. Ya, itu harus disusun secara rapi, mana yang terlebih dulu harus disampaikan. Yang harus diketahui walaupun sebagian anak sudah tahu seperti itu pun yang syaratnya ini harus dialih. Biasanya hikmah itu ada di belakang. Hikmah di belakang. Yang pertama itu kan syarat wajibnya, Pengertiannya, syarat sah, rukun, rukunnya, baru nanti setelah itu selesai dia tata cara melaksanakan dan baru terakhir. Oke, ya semoga nanti kedepannya apa yang sudah pernah kita laksanakan ini kedepannya bisa menjadikan pembelajaran Bu ini memperbaiki diri, meningkatkan apa yang menjadi kompetensi. Mungkin letaknya di mana yang mungkin menurut Bu ini perlu ditingkatkan. Mungkin Bu Reni merasakan di sini Pak, saya belum bisa meningkatkan, perlu bimbingan dan sebagainya. Nah, ini perlu dikembangkan lagi karena supervisi atau observasi itu adalah hanya sebagai sarana untuk koreksi diri, untuk memperbaiki diri ke depannya agar proses bisa lebih baik. tidak ada istilahnya masalah-masalah yang ada dalam perbaikan, kita komitmen bersama untuk memperbaiki. Dan terima kasih Bu Reni, semoga Bu Reni bisa memperbaikinya. Amin ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.